Bataga batu palano tampe urang mambuik saka duduk tagak dek batarano dek kantolah sepakat silang nama pangka. Kari calata ate banta pasusun nampek ampek duduk tagak sambil tagak ambo menyambah sambah ambo tatuju kana rapek. Silarak pungo silin payo jatuh badarai tigo tangkai awan badarak langit bacayo tando mokasih lai kasampai. Batanti kain kasumo baselendang jo kain panjang kain coklat indolona. Kok nanti Allah latipo nani tunggu Allah podo latang tampan karajo lai kasalama. Balaya ka Indrodiri tampak tampil mandian orang payo kumpuh bilayanya ambo tagak badiri di batinnya lagi tutup kesimpuh. Wilayati masak dirandang dibawa masuk kampung hati siang tidak tagadang dusana itu dalam suku Jambak yang jauh lah pulang kampung. Yang mana pada hari ini hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dusana itu suku Jambak melewakan gala 2 orang pengulu. Kamera. On air. Memang balais. Podcast mah hitam. Batu bicara apa adanya. Oh, mode. Yolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa di mana berada, ketemu lagi bersama saya dalam acara podcast Maitab. Memang lain bicara apa adanya. Baik, di siang berbahagia ini saya sudah bertemu dengan Pak Le. Nama Bapak Pak Le atau Bauda atau Pak apa? Gimana ini? Panggil siapa saya? Sebenarnya sejarah ketika saya disebut Pak Le, Ya. mungkin yang di kampung itu kenalnya Pak Le. Ya, itu ada cerita. Kebetulan saya pernah kuliah di Jogja. Kebetulan ada orang saudara pergi ke Jogja, tetangga itu memanggil Pak Le. Kebetulan terdengar oleh saudara kita. Ya. Nah, itulah. Maka di kampung saya diolok-olok, Ya. udah menjadi si Akang. Oh, si Akang. Ah, ya. Padahal? Padahal saya orang Minang asli. Paninggalan suku Jambak. Suku Jambak, berarti sama Jambak. Iya, sama. Baik Pak Le. Sama. Iya. Saya mau bertanya sama panggilan ada Cak Nangga. Oh. Biar lebih tahu pemirsa di mana. Arpen. Arpen, ya. Arpen. Yo. Di dalam acara Batagak Gala dan Tuak itu, Yo. persiapannya berapa hari sih? Atau berapa bulan? Oh, kalau persiapan untuk acara Ya. itu sekitar sebulan. Sebulan. Cuma program kita di dalam suku Jambak itu memang lama karena terkait dengan buleknya alun sabolongan, picaknya alun salayangan. Dia menunggu bule di masing-masing kaum. Kebetulan awak suku Jambak setiap apapun kaum yang ada di suku Jambak itu menghadapi suku. Kemudian panitianya baras ada lain. Sebelum Ambo menyampaikan berapa pesanan panitia, perlu barangkali Ambo menyampaikan inspirasi awal. Adat naindak lakang panik, naindak lakuak di hujan. Ya. Eksistensi adat itu tentu upayanya itu ada kesinambungan. Ya. Setiap pemimpin di masing-masing kaum itu inspirasinya itu ada kesinambungan. Bagaimana kita mempertahankan eksistensi adat kalau tidak ada pemimpin. Itu barangkali inspirasi awal. Kebetulan awak di suku Jambak melibatkan seluruh anak kemanakan yang ada di suku Jambak, jo orang Sumando di kampung maupun yang ada di rantau.
melibatkan seluruh unsur, tentu sesuai dengan kondisi masing-masing. Awak di suku Jamba tidak ada pemaksaan, Ya. artinya sesuai dengan tema yang awak usung hari ini. Kalau tahun 2020 awak usung membangkit Batam Tarandam, tapi untuk tahun ke ini kebetulan pada melewatkan gala pada hari ini ada dua kaum. Dalam perencanaan awal kita paling tidak ada hampir dari 5 yang kita tagaan. Tapi buleknya nang alah bisa digolongkan, picak nang bisa dilayang hanya 2 kaum. Tentu bersama-sama awak Jonini Mama lah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan awak itu menjaga eksistensi adat di tengah-tengah masyarakat. Tentu pemimpin itu merupakan sangat esensial. Bagaimana mungkin kalau kita mempertahankan adat kalau tidak ada pemimpin? Kira-kira itu. Terkait dengan pertanyaan Mak Itam tadi, tentu seluruh panitia seluruhnya mulai dari AT rumah sampai di bawah itu lebih kurang sekitar 200 orang. Seluruhnya. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Ternyata bule ayah itu memang boleh kata kamu pakai bayu untuk menjadi kemercik. Betul, mantap. Jadi yang awak lewakan gala kini ku apa nama gala Rilau? Yang pertama sekali beliau angku awak Datuk Tunaro Nanggada. Itu beliau Datuk Pucuk di suku Jamba. Nang kedua itu Datuk Pangulu Basa. Yang pertama sekali yang bernama Madi, panggilan beliau sehari-hari. Madi Datuk Tunaro Nanggada. Nang kedua Hermanto Datuk Penggulu Basa. Kalau ambo baca itu seketik ni boleh mak. Penjagaan seketik banyak pun boleh. Di podcast Kalau kau bicara apa adanya. Kalau Datuk Tunaro Nanggada kan pujua. Tapi kalau Datuk Penggulu Basa bila pasal duit banyak kok. Pasal duit kat Tunaro Nanggada, pasal duit kat Tunaro Nangketek, pasal duit kat Datuk Hitam, baru pasal duit kat Datuk Sarajo. Pendapat kini kan sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksana, ambo mungkin didudukan selangkah, ditinggikan sarantiak. Tadi mau cari karang bunga banyak mana? Dari lima set balik. Tentu pada kesempatan ini ambo ingin menyampaikan seluruh dunsana awak, Burang Sumando, kawan-kawan rekan-rekan atas atensi partisipasinya, doa, ucapan selamat, baik melalui lisan, tulisan, melalui karang bunga kami mengucapkan terima kasih. Begitupun pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada dunsana awak baik yang di kampung, di rantau atas partisipasi atensinya, baik itu bantuan masalah finansial, termasuk pemikiran, termasuk tenaganya. Awak ucapkan ribuan terima kasih. Ambo pada hari ini sangat mengucapkan terima kasih kepada dunsana awak. Judulnya Jamba Sayo. Terbukti pada hari ini iyo ambo mencari iyo sayo. Memang Jamba sayo. Baralik Gadang ambo mencari iyo gadang. Tentu berkat kerjasama awak jo urang Sumando dan sanak-sanak awak yang ada di kampung maupun di rantau. Jamba Baralik Gadang hari tarang. Harinya aman, rahmat Allah hadir pada hari kini kok. Ini adalah kecelakaan kesal kalau jamba. Kau madu kegiatan hujan ke jadi. Itu mitos. Sebagai orang yang beragama tentu tidak yakin lagi. Jadi hari musim hujan. Apalagi niat awakku baik. Iya betul. Baiklah Pak Ambo cukup bangga sekali sebagai orang Jamba dan datang mencoba sama-sama tadi. Dan kebetulan malam beko akan ada pula pertunjukan. Awak. Jadi kalau mau cari sepanjang jalan tadi karang bungonya banyak, hari ranca. Kira ada kiat-kiat tersendiri tidak cara Pak Alek sebagai ketua pelaksana itu? Tentu awak mungkin salah satu. Atau dekan yang sesungguh itu nak? Bukan ya. Ya tentu awak mungkin salah satunya mungkin pergaulan awak, komunikasi yang baik, silaturahminya yang baik selama kok. Itu kira-kira barangkali kita mah. Oke.
pemirsa itu seketik pembicaraan Iya, aku iya. dengan balik sebagai ketua pelaksana dalam rangka melewakan gala Iya. datuk suku Jambak. Iya, Ada mantap. 2 orang tadi ya. Iya, sebelum kita makiri Iya. pulang balik, Iya. tentu ambo sebagai ketua panitia mungkin tidak ada gadang yang tidak rata. Iya, betul. Mungkin ada kealpaan dari ambo. Iya, iya. Mungkin di sana yang pun ada disabui tidak tersabuian. Iya. Ada di sana mungkin tidak terkecian. Kecian, iya. Tentu ambo minta maaf. Begitupun terhadap orang Sumando Iya. karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, akses tidak ada kali ambo. Ambo minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke pemirsa dimanapun berada, berikut kita akan wawancara kembali, tapi setelah tayang komersil berikut tetap di podcast Maitam, memang lain bicara apa adanya. Terima kasih balik. Di mana pada kesempatan hari kini, hari Minggu, kita akan main gala. Angku Datuk Tunaro Nangadang dan Angku Datuk Panggulu Basa dalam suku Jambak di Kenagarian Paninggahan. Oh begitu tuh Itam. Yo kalau mau dia barang pancalian pada kepikir pancalian buyung atau Itam itu lebih parah kalau pancalian alam nah dia. Jadi kalau pancalian buyung kalau sepanjang nampak di kami alah aku tapi di angku barangkali lebih parah nah. Ini kalau di angku alah Kalau bilang alah ketemu dia cara lembu. Assalamualaikum. Awalnya kato bismillah, pembukaannya di awal kato nasa patah titah kampo tabua ka di narape sambah kampo layang ka di banyak salam kata jelo di narami. Karena di adat badau rimbut di pusako babuah ranun sungguh pun yo sebanyak itu na kambo imbau na taucap tapuji gala karape tala bulo silang na bak pangka pakai karajo na bak bejunjo. Dan saya isi lah bulo medan di rumah tu jumudo pakainya ambo mantarkan sambah. Artinya bana si liung batu badindiang na ilie ke sungai landai mudi ke sungai langkok siturak jatuh ke lambah. Barang sado na talingkuang di dindiang tatanai di lantai tasungkui jatuh pakainya ambo mantar ke sambah. Kayu kale madang di lurah di pi pinang sabatang rabah maipuk masuk padi dia banyak alik sepenuh rumah hendak tak bilang jo kata hatok sambah jo simpuh manyalani. Dek gapu iyo kapuran iyo labuh terjinjiang di narang padang pacah di mano tatimpo di datu iyo tuan pun iyo ragulah mato di memandang sambah di mano katibo. Pacahlah bangku, pacahlah cawan, pacah tatimpo di tonggak balai duduk angku serato tuan sambah katibo di nan pandai. Entah ke sape, entah banio, entah terambah jo rambuitan nambon aminta dirunduan tarik baja empang labanda urang badama dalam padi. Entah ke sase, entah putido, entah tersabut dinda bukan nambon aminta ditunjuan boleh diasak kan nambana urang menangah suku hati. Berjumpa kembali dalam acara podcast Maitam, memang lain bicara apa adanya. Bukan bincang-bincang tentang prosesi Batagak Gala suku Jambak di negara Paninggahan. Aku sebagai anggota tua mohon sekedar agak bersejarah lah tentang datuk yang telah silakan berikut. Ya, terima kasih Maitam. Ya.
sebelum kita masuk ke sejarahnya, alangkah dulu kita masuk kepada Prosedur ya. prosedur bahwa sampai terjadinya upacara melewakan melako. Iya. Ya. Yang pertama sekali tentu ada permulaan awal pembicaraan pada tingkat kaum dengan musyawarahnya itu kita sebut mama kepala waris. Mama kepala waris. Mama kepala waris. Jadi pimpinan itu kan terdiri dari beberapa orang tonganai. Iya. Tonganai itu kan kepala dari setiap rumah kadang. Kepala dari setiap rumah kadang. Jadi dalam kaum itu kadang-kadang punya 2 rumah kadang. Iya. Kepala tonganainya 2. 2. 5 rumah kadang. 5 tonganai. 5 tonganai. 10 rumah kadang, 10 tonganai. Oh, Jadi kepimpinan kepalanya itu semuanya itu mama kepala waris. mama kepala waris. Jadi kira-kira fungsi dan kedudukan orang ini sama dengan ketua MPR. Nah, itu lebih. Tapi keistimewaan ini dia itu dalam adat disebut gadang bukan diamba, tinggi bukan dianjung. Dia tuh gadang dengan sendirinya, tinggi pun dengan sendirinya pula. Jadi maksudnya sepakat anak monakan dalam kaum itu bahwa dia itu mama kita. Itu tidak ada pemilihan sebetulnya, tidak ada pemilihan. Yang tonganai tadi ya? Bukan, yang kepala waris tadi. Yang kepala waris tadi. Tidak ada pemilihan. Adapun tonganai tadi itu kan secara otomatis semua dalam satu rumah kadang itu siapa yang paling aktif menggunakan menekannya. Nah, siapa yang paling aktif menggunakan menekannya atau bisa ditunjuk oleh mama kepala waris tadi. Nah, kalau waris itu pangko tonganai apa? Jadi langsung begitu. Nah, itulah pengertiannya. Jadi awalnya di situ, dari situ pada tingkat itu, pada tingkat kaum itulah kita kecuali datuk kalau datuknya itu masih hidup tapi udah tua. Nah, datuk kita kok nampaknya bukit tinggi kok. Iya. Lurah dalam di Bilau. Dalam di Bilau. Tuh, bak bolai. Balai. Nah, kalau itu ya berunding lah di antara kaum itu. Yang menjadi pendapat gue di mana-mana. Iya. Nah, tapi kadang-kala sering terjadi itu yang minta untuk segera di apa itu? Datuk yang tua itu yang minta sering itu minta itu. Sering Nah, dia minta. mau Telok lah kau cari lah kenakan lain. Gila kena mudo lai. Itu prosesnya. Jadi prosesnya itu dari situ awal itu. Jadi sekato kaum. Makanya di peninggalan dari kita sebetulnya pemulung itu dia kan wewenang kaum. Bukan wewenang lain, bukan ini. Ada pun cara ini cuma melewakan bagi tahu. Iya. Yang datuk kita yang berdua yang lewakan kan sebetulnya udah jadi datuk sejak bulan Juni yang lalu. Udah lama ya. Tapi melewakan sahnya kan bisa murid hari setelah mengucapkan setelah mengisi adat. Tupak tetagak laba isi 5 gota dalam batuang dan mengucapkan sumpah. Baru sah sebagai puluh hari. Nah, itu urutannya dari sepakat kaum. Iya. Sepakat kaum itu kemudian dibawa ke sudui istilahnya. Ke sudui. Sudui itu artinya umpama kita dalam suku Jamba ini. Iya. Itu sudunya ada 2. Dua. Seperti Datu Dewasa sudunya Datu Hitam, siapa lagi Datu Bagindo. Datu satu lagi Datu Bagindo, Datu Hitam, Datu Sarajo. Nah, itu kan sudui. Iya. Artinya sudui itu dalam kesempatan tertentu bila salah seorang tidak ada atau salah 3 tidak ada, boleh diwakili oleh satu orang dari umatnya. Juga sama dengan dia mewakili sulitnya. Jadi sama-sama. Namun tidak ada tuh satu bulasa, satu hitam mampir, tampil. Tidak ada tuh Sarajo, satu bulasa tampil. Jadi dari sudut dari kaum dari kaum tadi kan dibawa ke sudut. Kalau kaum itu kan satu orang pengulu cuma kalau kaum itu satu orang pimpinannya. Nah, dibawa ke sudut yang 4 orang tadi.
Kesudu itu kesudut. Sudut dia. Ini saudara dia satu Kalau ini satu dia. Kesudu ini kalau di bahasa Indonesia kan kemana nih, Mak? Sudut Belahan. fraksi. Oh, fraksi. Fraksi, Ya, iya. ya. Fraksi Ini menonton lagi. seluruh dunia Ah ini. iya, Betul, itu ya. fraksi itu. Iya, fraksi. Sudut itu fraksi dalam buku itu ada beberapa fraksi pula. Iya. Nah, kemudian aku sesudah itu sudah dengan fraksi. Nah, itu kalau fraksi ada Sudah sepakat? Sudut ini sudah sepakat. Iya. Itu baru dibawa ke suku. Oh, Ah, mulai. suku. Suku anak suku itu kau mewakili satu. Seluruh penghulu yang ada suku itu. Oh, Jadi suku itu kan lah sepakat kaum dibawa ke Sudut itu membawa ke suku. iya. Jadi kan itu kan makanya dalam SK pengangkat pelewakan ini kan sebutnya itu dalam Kabulatan Nagari sebutkan Iya. melihat surat kebulatan kaum Datu ini tanggal sekian, Iya. melihat kebulatan Sudut Datu ini tanggal sekian, Iya. melihat kedapatan penghulu suku ini tanggal sekian, suku Jambak dan bulan sekian. Nah itu di makanya sah. Masalahnya Kerapatan Nagari membuat kebulatan Iya. dengan mengelewakan gala dari rumah kadang kita ini. Nah, kemudian urang nan diangke itu memang ada ranji keturunannya atau memang bagus atau mempunyai mapan atau yang diangke menjadi datuk tadi. Di nan yang kayak Datu itu kan kemungkinan kita kan memakai alu aja pati. Alu aja pati dalam satu kaum itu sebetulnya satu kaum itu adalah kemenakan kontan daripada penghulu itu sebetulnya itu. Apakah dalam sejarahnya orang tuh dulunya merapat, nanti metakut kita, karena dulu dia bukan orang Jambak lagi ini, dia datang dari luar. Mungkin lama kelamaan tulnya lah bakas, lah dinyatakan itu sebagai kebenaran Dagung. Dan untuk beberapa kasus tertentu, memang orang ini tidak jadi prioritas, bukan tak boleh ini, tidak jadi prioritas dulu untuk zaman ini. Nah, karena orang yang lama kalau masih ada kan prioritas. Mungkin dia penghuni kayak rumah kadang kita ini, kan tuh ada simbol-simbol itu. Jadi orang yang biasanya ruangannya di tengah-tengah, itu dianggap sebagai orang pendatang, orang kalau terakhir datang itu. Nah, kalau ruangannya tengah, itu orang mana ruangannya, lama ruangannya di tengah kau. Orang penghulu itu udah paham, tidak perlu nanya lagi tentang siapa dia. Nah, tapi sebetulnya seluruh yang ada di kena makan itu kontan sebetulnya. Bukan makan kontannya, boleh sebetulnya itu. Tapi kita ini bicara tentang prioritas. Nah, seperti metam, ruang metam tuh biasanya yang apa tuh ruang atas. Orang ada teh, kita ruang dia teh, nah tuh. Jadi orang boleh di situ. Nah, tapi itu kalau di kita di Jambak itu tidak terlalu kita perhitungkan lagi, tidak kita bakal lagi. Kemudian setelah dapet dari kaum dari suku tadi itu kemudian melaporkan kan? Ya. Apa prosesnya untuk melaporkan kan? Ya melaporkan itu kami dari suku Jambak kaum Datu ini, Sudut Datu ini, rencana kami akan melewakan gala pada tanggal sekian. Nah, tentukan bertanya udah siap. Karena konsekuensi itu semuanya kita yang tanggung. Konsekuensinya itu semua kan kita yang tanggung. Dilaporkan kan supaya kan tahu ya. Soalnya kan ini bukan helatan ini sebetulnya perhelatan kan. Oh. Ini kan makanya tadi yang membuka sidang kita itu akan ini dianggap sebagai sidang kan, tapi terbuka untuk umum. Sama-sama sidang MPR terbuka untuk umum. Dalam bentuk yang mana tadi kan nilai-nilai kebersamaan. Karena kan menyangkut kepemimpinan. Pimpin, walaupun katakan pimpin informal, tapi efeknya di masyarakat kan ada. Nah kini Pak mau kecil nilai kebersamaan ini, tolong macam pikir. Kini di zaman pandemi, nah di mana orang di luar pegawai negeri, kalau macam enak pegawai negeri. Nah di luar itu kan hidup orang susah sekarang. Mana ada ini? Tapi dengan jiwa kebersamaannya itu, kita tahu berapa juta yang habis? Nggak tahu siapa. Wah, lebih dari 120 juta ini. Sedikit. 120 juta habis. Itu di musyawarah bersama. Itu musyawarah bersama tanpa menjual kita itu. Tidak ada yang kita jual. Tidak ada menjual, tidak ada menggadai. Tidak ada menggadai, tidak ada menjual ikon, ada menjual itu. Sukses buat orang Jambak. Semoga suku-suku yang lain juga seperti itu. Jadi kebersamaan nilai-nilai
kalau itu kita aplikasikan kepada kehidupan sesudah baralik, artinya ndak hanya bersatu lah nyambak kau hanya pada waktu baralik saja. Nah, bahwa dalam kehidupan nyata tuh kita bisa kita aplikasikan modeko. Minta kotoriak. Tapi insya Allah kalau tekako cara kita, oh insya Allah itu akan bisa. Bukan mustahil, tidak mustahil kita akan apa kita aplikasikan kalau kehidupan nyata kita. Iya. Pasti makmur. Iya, bukan hanya sekedar untuk di baralik. Baralik saja itu. Baralik sehari bisa juga seperti itu. Syarat hidup belum termasuk Jawi lah kalau orang iman Jawi. Jawi itu sapi ya? Sapi. Oh iya. Jangan. Kau ya bahasa Inggrisnya. Kau. Jadi satu itu lah. Jadi belum termasuk itu lah. Iya. Kalau dimasuk itu mungkin ada 150. Iya. Nah, kira-kira hitam tuh. Iya. Jadi pada tuh tadi saya juga lihat acaranya tetap mematuhi protokol kesehatan masing-masing kuda tua berpakai masker. Baru saja kuda tua naik ke rumah langsung dicuci tangan kemudian diberikan masker. Ya. Nah, kemudian harapan Madatu ini untuk ucapannya mungkin ucapan terima kasih kepada dunsana kita yang ada di rantau atau semacam himbauan. Semoga acara-acara seperti ini bisa juga sukses dengan suku-suku yang lain. Silakan Madatu. Jadi pada awak semua terutama anak kemanakan suku Jambak Negeri Peninggalan, tentu dalam satu namanya organisasi tidak semuanya puas. Artinya tidak semuanya katakanlah mendukung full atau setengah-setengah mendukung. Nah, kecembo mulai dari kini jangan kita berpikir yang lain-lain lagi. Mari kita apa saja yang digerakkan yang diketahui oleh Datuk kita sukseskan bersama. Jangan tanpa pikir-pikir itu tidak ada umpama yang kecil-kecil itu bagaimana kita minimalisir kalau perlu dihapus sama sekali yang akan memecah bibit-bibit perpecahan. Ini nangka kita cari adalah bibit-bibit persatuan bahwa orang Jambak kok bersatu daknya. Saya lihat semudi sarangku dayung kemudian santak kalah orang kemudian sarangku dayung kok ringan semudi yang arek semudi. Itu harapan nambah kepada anak kemanakan, khususnya suku Jambak dan umumnya kepada anak nagari Paninggalan suku lain, Oto, Guci, Pinyalai dan Pisang. Mari kita bersama-sama, atau pertama itu dari kaum kita mulai kita. Kaum kita mulai. Karena bersama kalau kaum kita bersatu, kemudian sudut suku kita lah sayo, tidak ada oleh nambare. Itu kan mau sampai aja kau. Itu tapi alhamdulillah kemanakan nama nyumbang itu ini sado ikhlas nyumbang tuh kita tahu mitam Tugunta komisi mitam nah itu terangah orang misi aduh itu Tugunta iya aduh sekap yang kerapi aduh ya anda itu aduh menolong jodoh ayo jodoh tapi kita tuh alhamdulillah bagi orang gadang kayu bahannya gadang kayu gadang itu istilahnya gadang kayu gadang mimpi ke gete kayu gadang kok nyumbang nah tapi alhamdulillah kita ndak menghakimi konokan suku itu lah nah tapi bagi nah ke depannya itu harapan nanggung dan juga para kemanakan sebelumnya dalam suku Jambak mari itu satu dan hal-hal kita nang kira-kira ndak kabar dampak kadang bro janjian yang ada untuk bacaan di foto tadi kan tuh pas nah silakan itu kepemimpinan gitu tuh pemimpin itu ada penito gitu ada dubalang ada manti ada datu ada kapalo siwari ada belum ini tenang itu belum dia di sini itu nanti jadi kan Niko dia soalnya lah duduk kita baca baru dua lah kan datu sebagai pimpinan suku kan masalah dana masalah ekonomi semua jurajo tidak ada tandang sih mambo kemanakan saya juga kemanakan oh siap jalan terus kalau duduk dewa masalah itu duduk datu tak sesuatu benar tuh mau pun ada tuh kemakan nak juga ini tinggal sana kasih aku tuh nah terakhir mertua rumah gadang awakku mertua nan mewah rancak gue kira-kira kalau digunakan satu saat nanti kami anak-anak muda kok kalau misalnya ada kegiatan melakukan festival kegiatan randai boleh enggak itu dengan senang hati kalau enggak apa ya tapak tangan kau juru biru kami nak
Sebab iya. Kan iko ko na wa rumah kata awak kini, Iya. sang kini ko nan layak ik sikolunya. Iya. Kan dia awak ngapa harus ke rumah kata. Iya. Tapi ko dengan bila aku tuh rumah kata, Iya. itu bisa komentar Iya. sebelah. Iya, Nah masalah tuh. Iya. Punya rencana tuh kayak homestay rumah kata ko. Iya, iya. Ah, bang aja tuh rumah kata nan tidak alam rumah kata ko. Iya. Rumah awak jadi bertemu lu. Oh. Beko insyaallah beko tuh dengan tuh rumah kata beko tuh jalan. Bahas iko gitu ini fasilitas. Oh, ada orang-orang turisasi nak kapo ya. Tuh kemarin homestay. Tunggu dulu Matua. Itu beko di season kedua. Sekali lagi mau akan wawancara aja cuma itu orang mati tentang kegunaan rumah gadang dan fungsinya nanti. Fungsinya. Iya. Sehingga adik pasal di syarat nanti kita belah itu tetap ada di hati kita. Oke, Martu, terima kasih Martu. Mohon maaf kalau ada salah Hajo Jangga cara Ambo menyampaikan kalau di podcast Maitam ko podcast Maitam memang berakhir bicara apa adanya. Enggak ada Tidak ada apa yang karena itu kecil. Oke, Martu, terima kasih. Semoga Martu pada sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Angkul Itap alam yang jadi bapa sambani lekko datu Itap tadi dia mau nak kemaulang pamanya pun nak kawali pamamangga dia setantangan sana kita datu pengulu basa karena faktor uzur duduk mungkin tak bisa sama orang tagak nak bisa tertinggi di rumah nangko kan begitu mana kata Itap Benar aku. risiko di kami angkul Itap nak kami kemudian nak kata kawaruhan ya adat membawa cinta dan agama nanti lah biasa menurut adat nah kalau faktor uzur angku datu tak Lah biasa orang tua. lagu Apa bunyi persamaan angku di Sinan Cako ke Batanyo angku dalam itu? Di Mago di dalam parak rambau ke tengah pakan kalau Batanyo ala peharak jiko barundiang sudah makan. Maaf dipinta bana di laluan. Allah kolah kalau peharak sanak saudara kita nan duduk di atas rumah gadang nangko. Kamba itu benar kata orang komenti. Kebenaran aku. Dek kami duduk lah bayo tagak lah banjung malang dah dapat kata orang semua pakai dapat runjang nan sesuai. Katantang narak bilang Allah yang komenti jambak. Tapi bilang lah ringo. Bilang Allah Kok menyabut jo ambo na teraso di hati na takalang-kalang di lidah na ijo di mata oleh kelah na kabari go. manuri alu ada dengan patui engkau menti. Kepada aku je sambang pulang. Lalu engkau. Sambah kepada pulang kepada aku para bah lalu bala mandi sambah lalu salam kembali kepada aku mandi kau sambah pulang. Kita wasamu engkau. Gue pun yo kepada aku mandi kau karena kita lagi di hariban orang semando kita seorang juga dua juga tiga. Artinya mana orang semando kita itu bukan lado saja, lado keganti jujuan di sini sasak kalanggayan ini. Kan orang semando saja, orang semando keganti ini di mama pemangga tengah rumah paminan foto di negari kepercayaan ini. Datang siang mentang tapi datang malam menyalain nama awis kepakai minta air, minta kepakai minta nasi. Itu mana kebasaran orang semando kita itu baik tujuh ini sambah kepada aku sambah pulang. Kepada kita wasamu engkau menti. Gue pun yo kepada orang semando kita karena kita lagi di hariban orang tua kita seorang judu di tiga. Artinya mana orang tua kita itu karamojo bukan karamojo sebuah bukan sarantiang sampai minta dirunduan dari rumput sampai ke padi. Kok nantu bukan seorang kok kampung bukan sarampiang sasek na minta ditunjukkan dari mulut sampai ke hati. Orang tua kita itulah nama mati sifat. Pucuk si jali linteh, pucuk si jawi mudo di langit, kita minta hilau di balik itu. Wallahi, billahi. Dengan nama Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan selalu berusaha untuk berlaku adil. Dan jujur. Saya melanggar sumpah saya ini, maka saya akan memakan sumpah ini. Seperti kata pepatah, kate indah babutu, kabawa indah baure, di tengah-tengah digiri kumang. Sekian sumpah saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina mursalin wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin.
ومت علينا حكمتك وانصر علينا من جزاء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معنا هذا جمع مرنا وتفرق من بعدها تفرقنا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرنا وتفرق من بعدها تفرقنا معصوما. Podcast Maitam memang lain, bicara apa adanya. Di depan saya sudah hadir beliau, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Solo, yaitu Bapak Armen Pelani, bintang film. Ya, ternyata di Sumatera Barat termasuk di Paninggan juga Bapak ada bintang film Herman Pelani. Pak, saya sedikit berbicara dengan Bapak tentang proses barale atau bataga pengunduh melewatkan gala di Suku Jambak di negara Bapak selaku anggota dewan dan juga termasuk di daerah Kecamatan Musari Kabupaten Solo ini, bagaimana sih Pak harapannya jika acara ini dibikin supaya semeriah ini? Bahwa kita di Minangkabau ini adalah perlulah seorang pemimpin, artinya yang mana khusus untuk kita di negara kerajaan yang suku Jambak patah. Artinya bahwa yang selama ini yang bergelar Datuk Penghulu Basar, karena beliau sudah tua, kemudian beliau meninggal, dan juga termasuk Datuk Kendaro Nanggada. Artinya bahwa ini salah satu itu adalah bagaimana membangkitkan kebudayaan di Minangkabau khususnya di negeri pernikahan. Artinya bahwa kita melihat dengan acara Barale Jambak Sayur Sakato, khusus untuk Jambak Sayur Sakato, kita memang di dalam hal ini besar kaum adalah besarnya seorang penduduk adalah kaum. Namun dalam pengelakan ini kita adalah bersatu seluruh suku Jambak. Artinya dengan adanya suatu Barale suku Jambak ini, saya melihat di daerah khusus negeri Paninggalan itu meriahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini diikuti oleh suku lain. Bagaimana nanti agar untuk melewatkan hari ini betul-betul adalah namanya bersuku kebegitu. Jadi pada hari ini saya sangat merasakan dan juga bangga kepada seluruh kemenakan saya dalam suku Jambak, begitu antusiasnya dengan acara Barale Gadang suku Jambak ini. Kemudian Pak Herman Pelani selaku anggota dewan, ada enggak kira-kira program-program tentang baik itu ataupun kemasyarakatan sehingga masyarakat juga timbul animonya atau antusiasnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Kami di DPRD sebagai kita ketahui bersama ada satu tingkat fungsi, pertama adalah legislasi, yang kedua adalah badan pengawasan, yang ketiga namanya budgeting. Artinya kalau seandainya ada masyarakat yang tentang badan kebudayaan ini, tentu kami melihat dari potensi yang ada di Nagari. Apabila Nagari nanti misalnya memprogramkan sesuai dengan musrembang, tentu kami akan memperjuangkan, karena tugas anggota DPRD itu adalah salah satu adalah memperjuangkan semua aspirasi masyarakat. Oke, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ketika adanya musrembang di Nagari ataupun di daerah tempat masing-masing, nah inilah nanti akan dibahas di musrembang kabupaten. Yang jelas pemerintah tetap akan merespon ya Pak ya. Apalagi ini adalah seni budaya, bentuk budaya yang harus diangkat kembali
sehingga generasi muda tidak kehilangan tidak kehilangan contoh atau tidak kehilangan sebuah bagaimana proses itu diadakan di suatu daerah. Seperti itu Pak ya? Ya, jadi begini, kebudayaan kita yang ada di Minangkabau, khususnya di Nagari Patinggahan, memang harus kita lestarikan. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bersendak tentu akan menjadi mati suri. Ini adalah salah satu kebudayaan kita khusus di Minangkabau, di Nagari Patinggahan. Saya ulang lagi, saya juga bangga ya dalam berada di suku Jamba ini. Ini sangat luar biasa meriahnya. Yang selama ini saya lihat ini sangat menjadi contoh pada yang lain. Nah, mengenai persoalan kebudayaan ini perlu kita bagikan bersama, sama-sama kita dorong mulai dari pemerintahan nagari sampai ke pemerintahan kabupaten, bagaimana kita mengangkat kebudayaan yang ada khususnya di Nagari Patinggahan. Ini harus kita lestarikan karena jangan menjadi mati suri. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah sedikit pembicaraan saya dengan Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Solo, yaitu Bapak Armen Plani. Yang jelas beliau merespon dan juga mengapresiasikan spirit untuk kemajuan ataupun perkembangan seni atau budaya yang berada di daerah masing-masing, terutama di daerah Kecamatan Jujur ini. Sedikit Pak, harapannya untuk masyarakat banyak ini Pak tentang prosesi balik penghulu. Prosesi pengangkatan penghulu yang telah menjadi satu turunan ini mengenai contoh yang yang saya kasih tahu tadi, bahwa kita di Patinggahan bahwa pengangkatan penghulu ini saya rasakan prosesnya sudah kita jalani apa yang kita lihat sekarang. Baik, itulah tadi sedikit pembicaraan saya dengan Bapak anggota Dewan Kabupaten Solo. Beliau juga mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih Pak Armen Plani. Semoga suatu saat nanti kita juga akan bisa bekerja sama, tentunya bersama kami dan termasuk saya di Dewan Kesenian Kabupaten Solo yang bisa melestarikan kesenian. Tanpa esok saya